kemarin sebenarnya Pak, saat di kontak saya sudah disclaimer sedikit bahwa saya tidak involve secara teknikal ke KPU ya, karena mungkin KPU punya timnya sendiri yang lebih ahli daripada saya. Tapi di sini kita bisa melihat atau apa ya, istilahnya mereka-reka atau menerka apa yang dilakukan oleh KPU dan secara general apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar sana apabila menghadapi kompleksitas di cyber security. Cyber security itu benar-benar topik yang sangat kompleks ya. Itu apa ya, teknikalnya itu dapat. Kalau teknis itu super teknis sekali, tapi ini juga nggak melulu teknis. Ini juga ada elemen manusia di dalamnya, yang mana itu menjadi challenge kan. Saya pernah berdebat dengan satu orang dari eh, s- eh, untuk peningkatan dari IP versi 6 gitu ya. IP versi 6 itu kan juga jawaban ya dari kekurangan IP versi 4 di dunia kita saat ini, di dunia internet sekarang, karena IP versi 4 kan sangat terbatas, makanya ada IP versi 6. Hanya saja saya merasa bahwa IP versi 6 ini nggak boleh terlalu gamblangan gitu, nggak boleh terlalu buru-buru, nggak harus memperhatikan elemen di sana, elemen penggunanya yaitu adalah manusia gitu. Jadi sebenarnya karena di sini stake-nya banyak orang yang terimpact banyak orang, jadi perlu kita ketahui bahwa ya IP versi 6 seperti ini dan ini merupakan future, tapi kita juga perlu tahu resikonya. Jadi di sana ya selalu ada elemen manusia di security. Saya dikritik bahwa ya IP versi 6 harus dijalankan gitu. Tapi menurut saya bahwa kita juga harus memperhatikan dong elemen manusia di sana, karena yang menggunakan IP versi 6 itu nanti laptop-laptop dari mahasiswa-mahasiswa di sini kan. Laptop-laptop dari Bapak Ibu pengajar di Unpad juga ikut merasakan dampaknya gitu. Jadi ini mungkin perbedaan pola pikirnya antara apabila kita sudah naik untuk menjadi seorang leader ya, maksudnya kita memperhatikan elemen-elemen lain di sana yang mana bisa mempengaruhi keberlanjutan atau keamanan dari masing-masing penggunanya. Jadi kita coba sekarang fokuskan ke cyber security-nya terlebih dahulu. Bagaimana sih best practice-nya apabila di modern era seperti ini gitu kan. Kebetulan kemarin saya juga barusan ini ya apa submit riset di IEEE untuk tugas S2 saya gitu kan. Siapa tahu nanti framework-framework yang kita bawakan di sini juga bisa menjadi satu bahan untuk sebuah riset di Unpad. Oke, mungkin kenalan terlebih dahulu. Tadi saya udah banyak ngomong, tapi kok belum kenalan seperti itu ya. Nama saya Ismail Hakim, saya founder CEO dari Cyberkarta. Kemudian saya juga seorang security researcher dan main job saya sebagai penetration tester leadnya atau pimpinannya di perusahaan ini. Kemudian saya juga seorang mentor ya. Saya sering berbagi ilmu, saya sering berbagi pengetahuan, dan alhamdulillah saya dapat kesempatan di Unpad ini untuk berbagi eh, knowledge yang saya ketahui tentang cyber security. Di situ mungkin ada beberapa website ya di cyberkarta.com. Di sini ada apa ya, untuk Cyberkarta sendiri saya punya plan yang agak berbeda di tahun ini. Jadi kita akan memfokuskan energi kita ke penetration testing di sini, tapi mungkin juga kita sedang ada perundingan internal ya, perbincangan internal bagaimana kita akan membawa company ini di tahun ini dan selanjutnya. Mudah-mudahan nanti kita sudah bisa terfokus dan memberikan karya terbaik kita untuk bangsa dan negara. Eh, Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin connect dengan kita, kita punya Instagram ya, The Cyberkarta. Ini sosial media utama kita yang ya istilahnya kita cukup aktif di sana ya. Mungkin untuk bulan November, Desember, Januari ini kita kurang aktif karena kita sedang ada perombakan internal. Mungkin nanti setelah ini kita bisa start lagi berbagi ilmu dengan materi-materi yang lebih fresh lagi. Oke, jadi mungkin kita bahas dulu tentang cyber security. Saya tahu ya di Unpad ini kan jadi salah satu Cisco Networking Academy partner ya. Eh, Bisa membuka materi-materi Cisco dari Cisco Networking Academy ya. Kebetulan karena dulu saya pernah memegang Cisco Networking Academy dan bekerja sama dengan Universitas Pancabudi. Namun dari
sini pasti pasti teman-teman sudah tahu nih, apa itu cyber security. Saya ingin tahu apa apa sih definisinya, apa sih filosofinya cyber security di anak-anak mahasiswa di yang teman-teman ketahui tentang cyber security itu apa gitu. Nah, boleh diketik di kolom chat mungkin atau mungkin ada yang mau untuk open mic gitu. Silakan. Jadi saya tunggu ya, mungkin sambil cerita, sambil ketik, sambil mungkin ada yang mau menyela, saya ngomong silakan apabila ada yang eh, ingin memberikan ini ya definisinya. Ya, oke. Jadi mungkin sambil mengetik saya sambil sedikit bercerita tentang cyber security ini ya. Sekali lagi ini topik yang teknis tapi melibatkan orang yang non teknis gitu ya. Karena disitulah cyber security. Eh, orang orang-orang itu tidak ber apa ya? Kalau misalkan bayangkan aja ada satu company yang serangan cyber gitu kan. Apakah pihak luar itu akan peduli? Maksudnya apakah akan peduli serangan itu berasal dari mana? Apakah karena ada router yang nggak diupdate? Apakah karena ada SQL injection di sana? Apakah karena kita bisa nge-upload web shell di dalam sana? Apakah karena orang internalnya itu kena phishing kemudian bisa si penyerang itu bisa masuk ke dalam? Ternyata orang itu tidak peduli gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita menghandle kompleksitas dari cyber security ini, itu sekali lagi kita jangan melupakan satu elemen yang sangat penting yaitu adalah elemen manusia di dalamnya, elemen pengguna gitu. Lah, saya user biasa, misalkan saya user biasa di ini ya di perusahaan saya gitu. Saya nggak punya privilege lebih. Saya cuman orang di meja depan. Kemudian ya memang bisa. Maksudnya apabila ada serangan cyber kena ke saya, kemudian berimpact ke company gitu. Nah, itu dia. Jawabannya bisa karena orang di front desk itu udah bisa menjadi satu pijakan ya. Jadi istilahnya kalau misalkan ada hacker ya atau threat actor di luar itu pengen masuk ke jaringan ke dalam, di situ pastinya dia membutuhkan satu pijakan gitu. Satu pijakan pertama. Nah, satu pijakan pertama ini ada di mana gitu kan? Apakah ada di sistem? Apakah itu mengeksploitasi manusia dengan menggunakan phishing atau sebagainya? Jadi banyak ya. Ini sudah ada yang memberikan ini tanggapan tentang apa itu cyber security? Belum? Mungkin mungkin ada yang mau di sini. Apa itu sih sebenarnya cyber security di mata mahasiswa itu ya, di mata akademisi itu apa sih cyber security itu? Tuh, mungkin ada yang ini. Mungkin dream jobnya kah gitu. Saya pengen jadi penetration tester gitu. Itu dream job saya di cyber security gitu. Ya, dream on kan. Oke. Oh, belum. Mungkin belum ya. Nanti kita sambil ini aja, sambil jalan aja deh. Jadi untuk kita kan waktunya sangat terbatas di sini, sedangkan materinya cukup banyak yang akan saya bawakan gitu kan. Jadi sebenarnya ya tren cyber security modern itu lucu sebenarnya. Ini mungkin saya buka sedikit sebelum teman-teman menjawab di kolom diskusi gitu. Jadi tren cyber security itu lucu bahwa cyber security modern itu bukan terfokus di proteksinya. Jangan sampai ada orang yang masuk ke dalam. Tapi kebalik, justru cyber security modern itu berekspektasi bahwa threat actor atau hacker itu udah masuk ke dalam jaringan kita gitu. Nah, lucu kan? Maksudnya kenapa kenapa kok cyber security itu berekspektasi bahwa ada orang yang bisa masuk ke dalam jaringan kita? Kenapa seperti itu? Nah, sebenarnya ini terjawab dari NIST Cyber Security Framework di sini bahwa ini adalah eh, framework yang sering sekali digunakan ya. Jadi bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi itu meng-approach kompleksitas dari cyber security itu sebenarnya dibagi menjadi 5. Sebenarnya framework ini mau diubah tahun 2024 ini, tapi draftnya itu belum muncul, jadi saya belum tampilkan framework yang baru. Ini framework yang lama, tapi masih bekerja sampai sekarang. Frameworknya masih dipakai sampai sekarang. Jadi
Cyber Security Framework itu terdiri dari identify, protect, detect, respond, dan recover gitu. Jadi kalau misalkan kita fokus pada proteksi saja, kita baru dapat satu elemen aja dari kelima elemen ini gitu. Identify itu ngapain? Identify itu adalah mengidentifikasi dulu aset digital yang dimiliki, menentukan plan dan prioritas. Ini penting sekali ya untuk mengidentifikasi. Kita bilang orang itu adalah cyber security gitu, tapi apa yang ingin dilindungi gitu kan? Kita nggak bisa melindungi apa yang kita kita tidak tahu gitu. Jadi kita yang pertama lakukan ya, dan ini dipakai juga di framework-framework lain, itu adalah mengidentifikasi dulu aset apa sih yang pengen kita lindungi. Kita pengen melindungi tapi kita nggak tahu aset digitalnya yang kita ingin lindungi. Itu kan lucu. Jadi yang pertama itu adalah identifikasi dulu. Apa sih aset digital yang dimiliki, kemudian plan sama prioritas. Kenapa plan sama prioritas ini penting? Karena kecenderungan perusahaan itu over budget di security. Karena service, jasa, produk di cybersecurity itu banyak sekali. Misalkan di sini kita pengen beli firewall gitu kan. Tapi firewall ini butuh berapa coba gitu kan. Kalau kita punya budget sekian mana yang kita prioritaskan di situ ya. Karena sekali lagi ya cyber security itu bagian dari perusahaan, bukan 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 jadi perusahaan itu sendiri ya, kecuali itu memang jadi perusahaan cyber security ya, bukan full dari perusahaan itu. Tetap ada elemen di atasnya itu elemen finansial kan, finansialnya apa berapa budgetnya gitu kan. Jadi plan sama prioritas di sini kalau misalkan tidak bisa menggunakan software atau produk yang berbayar, banyak software-software open source di sana yang bisa kita manfaatkan. Trade-off-nya adalah waktu tentu saja. Kalau misalkan kita menggunakan open source, kita akan invest banyak waktu untuk menjalankannya. Tapi kalau kita menggunakan software berbayar, ya ada uang, ada barang, mudah sekali untuk di deliver. Kemudian setelah mengidentifikasi barulah kita sebenarnya memproteksi. Nah, ini dia asetnya itu dilindungi. Ini yang pencegahan ya. Mungkin teman-teman udah tahu lah kalau untuk pencegahan ya firewall, kemudian dan sebagainya ya ada NIDS dan sebagainya. Kemudian yang lucu ya di sini kalau kita hanya mengambil dari protect itu, kita hanya mendapatkan identify protect aja, kita baru dapat dua elemen ya. Sebenarnya mostly di belakangnya itu juga sangat penting ya. Kita belum dapat tiga di belakangnya. Tiga di belakangnya, detect, response, sama recover. Ini adalah ketika kita berekspektasi sudah ada yang berhasil masuk ke sistem proteksi yang dibuat gitu kan dari framework ini. Jadi detect, respond, recover artinya orang itu udah ada yang bisa masuk ke jaringan kita. Bagaimana cara kita menghadang itu? Pertama detect. Kita deteksi dulu serangan yang masuk ke dalam aset. Mana yang berhasil, mana yang tidak. Kita bisa otomasi ini. Kemudian untuk selanjutnya ada respon. Ketika kita mendeteksi ada satu serangan yang masuk ke dalam, kita akan respon. Bagaimana responnya? Apakah kita shutdown komputernya gitu kan? Apakah kita shutdown routernya? Apakah kita mencoba untuk mengisolasi komputer tersebut sehingga kita bisa mengumpulkan bukti-bukti digital nanti threat actor-nya bisa kita seret ke pengadilan, maybe bisa kalau misalnya ada digital forensiknya. Jadi di sini ditentukan di respon ini. Kemudian recover ini adalah mengembalikan operasi bisnisnya seperti sedia kala sebelum terjadi serangan. Jadi dilihat dari framework ini yang sering dipakai aja sudah mengatakan bahwa jaringan kita tuh udah ekspektasi untuk diserang. Udah ekspektasi ada orang bisa masuk gitu. Jangan bikin proteksi, jangan bikin tembok besar China gitu ya di depan ini aja, tapi di belakangnya itu kosong melompong gitu, nggak ada pertahanan di dalamnya. Itu eh, bisa ini ya, iya kan kalau kita membuat satu proteksi itu cepat atau lambat itu akan bisa ditembus gitu. Kemudian untuk tren cyber security modern ini, bagaimana sih kita bisa menerapkan mindset yang tepat ya untuk tadi ya, kita kan sudah berekspektasi bahwa penyerang itu bisa masuk ke dalam seperti itu. Jadi di dalam itu nanti ada tembok lagi. Jadi bukan tembok besar China satu aja, tapi ada tembok-tembok lain yang mengamankan data di dalamnya.
Nah, ini mindsetnya itu banyak orang yang bilang ada defense in depth gitu kan. Defense in depth itu adalah membuat pertahanan di dalam pertahanan dengan menggunakan sensor, sistem monitoring, automated recovery, dan sebagainya. Kemudian ada zero trust, always verify. Tidak pernah percaya dan selalu memverifikasi apa yang dilakukan oleh orang terhadap aplikasi ini. Jadi ini mengutamakan identitas biasanya kalau zero trust ini. Siapa nih yang mengakses, kemudian hak aksesnya boleh atau tidak gitu. Jadi misalkan itu menerapkan SSO di sana atau menerapkan eh, monitoring ya, monitoring akses terhadap service dan sebagainya. Jadi ini trennya cyber security modern, kita berekspektasi sekali. Ekspektasi kita itu udah ada orang yang jebol masuk ke dalam. Kemudian bagaimana kita memperlambat memperlambat jalan dari atau memperlambat kinerja dari threat actor tersebut yang berhasil masuk. Karena di situ pertahanannya berlapis-lapis. Kita harus bisa mendeteksi tuh. Oh, ini kita kemasukan gitu kan. Kita percaya dengan sistem pertahanan kita di belakang untuk memperlambat ini ya, memperlambat apa yang ingin diambil. Misalkan dia pengen ngambil data atau menanam ransomware gitu ya. Ransomware kan sebenarnya kalau pengen ini bisa terinstall itu kan harus masuk ke dalam ininya, ke dalam komputernya, ke dalam sistemnya dulu. Nggak bisa dari internet langsung deploy ke sana, nggak bisa. Dia harus masuk sistem, kemudian dia jalankan program untuk nge-encrypt itu. Jadi itu ransomware. Jadi gimana caranya kita memperlambat deployment dari ransomware itu contohnya dengan menggunakan defense in depth dan juga menggunakan zero trust. Nah, kalau untuk KPU sendiri, untuk pemilu gitu kan, ada ancaman-ancaman tertentu ya. Ancaman-ancamannya kan, kalau pernah dengar berita ya, di Indonesia itu kan sebenarnya menjadi salah satu penentu kebijakan global ya kalau kita ini. Karena orang, apa ya, government di Indonesia itu udah mulai gaining power. Kita udah punya power untuk mempengaruhi dunia gitu ya. Kita juga udah di apa ya udah mulai respect kita itu naik di dunia sehingga nanti yang namanya presiden Indonesia itu akan mempengaruhi kebijakan dunia, mempengaruhi politik dunia. Itu ancamannya itu besar banget dari eksternal ya. Kalau mungkin dulu-dulu mungkin dari internal ya. Misalkan partai ini ingin memenangkan ininya, memenangkan calonnya gitu ya. Kemudian dia melakukan serangan cyber dari internal. Tapi sekarang ya yang namanya Indonesia udah mulai gaining power, udah mulai respected, udah mulai mendapatkan political decision di dunia, serangan itu juga akan muncul dari luar gitu. Misalkan ada negara ini yang tidak ingin presiden ini menjabat, dia akan mencoba. Itu namanya nation threat actor ya, nation state actor, NSA, nation state actor. Itu bisa di negara mana saja ya. Dia cyber army-nya dari negara itu. Jadi si cyber army ini pengen karena dia punya kepentingan dari negara tersebut, dia nggak pingin misalkan si presiden ini kita satu negara nggak setuju apabila presiden ini menjabat gitu ya. Dia akan menyerang Indonesia. Dia akan mencoba untuk mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi mempengaruhi orang-orang, dia akan mencoba untuk meretas gitu. Jadi namanya ancaman itu kalau udah levelnya negara itu udah nggak main-main. Itu udah nggak main-main lagi ya. Karena dia bukan tipe seperti ransomware yang dia ngasih kembang api. Kalau ransomware gitu kan, kebocoran data kemudian disebar di forum itu kan kayak menyulut kembang api. Artinya semua orang tahu. Tapi kalau nation state actor, dia akan diem-diem. Dia akan menebar pisau di sana. Jadi dia nggak akan menunjukkan eksistensinya di sana. Dia akan diam di sana mengambil data-data yang bisa dia ambil. Dia akan mencoba mengekfiltrasi data yang ada di sana. Kemudian dia akan mencari political advantage yang bisa dia dapatkan terhadap negara lain. Nah ini bahayanya ya untuk keamanannya di sini. Jadi ya lalu bagaimana sih kalau kita pengen mengamankan dari hal-hal tersebut ya, itu hal-hal yang benar-benar kompleks ya. Jadi sebenarnya ada yang mempermudah itu, yaitu adalah compliance dan certification. Compliance itu jadi
nggak semua orang paham cyber security secara teknisnya, tapi semua orang berbicara tentang cyber security sekarang. Compliance ini artinya kita menghilangkan elemen teknis dari cyber security itu supaya compliance ini bisa menjadi satu framework atau satu panduan gitu, guide kewajiban yang harus dilaksanakan pelaku usaha terhadap keamanan data atau sistemnya gitu. Jadi contoh itu kalau di Indonesia yang udah punya UU perlindungan data pribadi, UU PDP itu udah menjadi satu compliance gitu. Kita kalau bikin company kita harus wajib menghormati atau wajib mengikuti UU tersebut. Apabila kita ada kebocoran data, kita akan didenda dengan sejumlah uang gitu ya. Di UU PDP itu kan ada di sana. Nah, kita harus comply. Jadi ketika kita jangan sampai gitu ya. Jangan sampai data ini pas. Apa urgensinya dari compliance ini? Urgensinya adalah perusahaan punya motivasi untuk berinvestasi di cyber security. Tanpa adanya UU PDP ini, apa urgensi saya gitu. Tapi begitu UU PDP datang, dendanya itu sekian, lebih baik saya hire orang orang security, lebih baik saya meningkatkan keamanan sistem saya, lebih baik saya punya firewall di tempat saya daripada saya harus kebocoran data. Karena ketika kebocoran data, kemudian dilihat di sana tidak ada sistem proteksi di UU PDP itu, mungkin nggak saya baca sendiri ya, saya dengar dari orang bahwa eh, dendanya itu dikali 10. Misalkan dendanya 1 M jadi 10 M gitu. 10 M sebenarnya kan bisa untuk investasi di cyber security selama mungkin 15 tahun gitu ya. Itu dana bisa dipakai untuk 15 tahun, 10 tahun atau 8 tahun gitu ya. Daripada kita kejebolan satu kemudian kita hilang 10 M, lebih baik kita invest aja di cyber security kayak gitu. Jadi UU PDP ini nanti yang akan mendongkrak industri cyber security di Indonesia dan UU lain yang mungkin nanti akan ada di sana. Jadi eh, di mana-mana ya itu yang namanya cyber security sedang dibicarakan. Kalau misalnya di California sendiri itu eh, investasi terbesarnya di government itu di cyber security. Jadi expense terbesar government itu di cyber security kalau di California di US itu. Jadi eh, benar-benar masa depan cerah ya untuk apabila ada rekan-rekan yang memang punya minat di cyber security gitu. Kemudian ada compliance yang lain, contohnya PCI DSS, HIPAA gitu ya. PCI DSS itu kalau misalkan perusahaannya itu memberikan layanan untuk payment gateway, untuk pembayaran dan sebagainya. HIPAA ini untuk rumah sakit dan sebagainya. Kemudian sertifikasi ya, sertifikasi di cyber security ini juga menurunkan kompleksitas di cyber security. Kita pertanyaannya adalah selalu bagaimana cara kita melihat keniatan seseorang atau keniatan perusahaan itu di cyber security. Nah, pada saat saya hiring misalkan saya pengen meng-hire cyber security seperti itu. Saya pengen hire penetration tester seperti itu. Apa yang akan saya lihat pertama? Sertifikasi tentu saja. Sertifikasi itu adalah keniatan seseorang. Jadi yang saya nilai itu adalah keniatan seorang. Orang ini benar-benar udah invest belum? Dia bilang dia pengen di cyber security. Semua orang bisa bilang, saya pengen di cyber security. Tapi manakah yang benar-benar niat? Akan terlihat dari sertifikasi di sini. Contohnya kalau dari Cisco itu ada Cyber Associate itu kalau untuk di Cyber Security Analyst atau kalau dari Comtia itu ada Pentest Plus. Terus ada juga yang dari yang terkenal ya kalau di dunia offensive security itu OSCP yang terkenal sulitnya itu ya. Karena banyak yang gagal daripada banyak yang berhasil ini adalah OffSec Certified Professional. Nanti mungkin teman-teman boleh riset juga tentang sertifikasi ini. Kemudian juga di perusahaan itu juga ada sertifikasinya. Nah, ini sertifikasi untuk badan dan perusahaan yang namanya adalah sertifikasi ISO 27001. Ini sebenarnya untuk melihat keniatan perusahaan itu terhadap cyber security-nya. Kita sekarang saya berkata sedang mencoba untuk mengejar ISO 27001. Kenapa kita mengejar ISO 27001? Karena pengen kita juga pengen kita tuh dipandang untuk di security. Kita pengen ada kita pengen kalau misalkan kita pengen dapat klien yang multinasional yang udah tersertifikasi ISO 27001, biasanya perusahaan multinasional tersebut akan mencari vendor yang juga punya ISO 27001. Jadi dia melihat keniatan perusahaan lain terhadap cyber security di tempatnya. Makanya ISO 27001 ini
benar-benar membantu ya untuk melihat keniatannya. Tapi hal ini juga kadang apa ya kayak misalkan kemarin ya kita sebut ada berita ransomware di KAI. Kemudian responsnya dari KAI itu bilang bahwa kita nggak mungkin kena serangan cyber. Kita udah punya ISO 27001 gitu. Nah, pertanyaannya apakah kalau punya ISO 27001 itu akan semua serangan cyber itu tidak akan bisa masuk ke sana gitu kan. Ini sebenarnya kan sebuah sertifikasi yang mengukur tingkat keamanan cyber di sana ya, ISMS-nya ya, Information Security Management System di sana diukur dengan menggunakan ISO 27001. Nah, yang namanya ISO 27001 itu tidak apa ya, tidak menangkal semua serangan cyber seperti itu. Jadi nanti technical complexity-nya tetap harus dijalani gitu. Jadi menurut saya kemarin itu ketika ada orang KAI bilang bahwa ISO 27001 kita nggak mungkin kena serangan ransomware kan. Kita udah tersertifikasi ISO 27000 itu salah total maksudnya. Itu bukan respon terbaik untuk menjawab eh, kejadian cyber atau insiden cyber yang ada di sana gitu. Jadi ini nggak menjamin sayang sekali, tapi ini hanya menunjukkan keniatan kita terhadap cyber security. Oke, jadi mungkin tadi belum ada yang bilang ini ya. Jadi mungkin saya ini sedikit ya. Ini domain saya yang sering saya lakukan sehari-hari. Saya sudah melakukan penetration test mungkin sudah sejak lama gitu kan. Sebenarnya penetration test itu seperti apa sih penetration test itu? Penetration testing itu adalah satu percobaan ya, pertasan secara legal gitu. Kita bilang adalah white hat hacker. Kita belajar ilmu-ilmu untuk meretas. Saya bisa meretas gitu. Tapi saya gunakan ini untuk hal-hal yang baik gitu, untuk melindungi perusahaan itu dari potensi-potensi serangan cyber. Jadi istilahnya penetration testing itu kita retas, kita coba retas dulu sebelum ada orang lain yang atau orang yang jahat itu meretas di sana. Kita gunakan teknik yang sama, kita gunakan metode yang sama, kita gunakan tools yang mungkin juga sama ya, yang digunakan oleh black hat hacker. Tapi yang bedanya adalah kita buat laporan dari temuan-temuan kita. Kita nggak ingin perusahaan yang klien kita itu menjadi terserang serangan cyber dan industri penetration testing ini semakin lama itu semakin ini ya semakin dibutuhkan karena tadi ya ada compliance dari UU PDP, kebutuhan terhadap ISO 27001 itu mendongkrak kebutuhan dari penetration testing itu sendiri. Ada beberapa tipe untuk penetration testing itu eh, beberapa yang pernah saya handle itu dari network penetration test. Di sini contohnya adalah Active Directory, kemudian Wi-Fi, mesin ATM loh kita penetration test, kemudian SSO, kemudian ada IoT gitu. Ini nanti poin-poinnya yang di testing itu berbeda. Biasanya kalau kita bilang penetration test seperti ini, kita akan secara perusahaan kita harus ready dulu terhadap checklist. Kita mau melakukan testing itu yang dilakukan tuh apa? Seperti itu. Ada checklistnya terlebih dahulu. Guide-nya banyak, framework juga banyak. Contohnya PTES. Kemudian kalau butuh guidebook, kalau misalkan dari web itu pakai OWASP, OWASP Testing Guide seperti itu. Monggo boleh dicek di sana itu udah ada list berapa ya mungkin ratusan halaman kali ya berapa ratus halaman gitu isinya itu bagaimana melakukan web penetration testing gitu. Jadi web kita sering banget kalau web, kemudian ada mobile penetration test di sini ya cukup challenging sih kalau untuk mobile kita harus sedikit reverse engineer. Kemudian yang terakhir ada cloud penetration test. Bedanya sama yang atas ya, yang cloudnya di web sama di mobile. Kalau cloud penetration test ini fokus penetrasinya ke cloud. Jadi kita cari celah-celah yang berbahaya di cloud, kemudian kita bisa masuk ke dalam environment cloudnya. Karena dari data itu kebanyakan bridge di company itu berasal dari cloud native gitu ya. Contohnya menggunakan Kubernetes, menggunakan apa ya? Menggunakan serverless execution di situ justru yang bikin apa ya? Perusahaan itu kena breach gitu. Jadi karena mungkin di dalam sana akses kontrolnya itu kurang baik, ada informasi sensitif atau ada
akses token yang terekspos ke dunia luar. Nah, itu nanti cloud penetration test itu fokusnya ke sana. Kita nggak cari celah di webnya, tapi kita fokus untuk masuk ke dalam cloud environment-nya gitu. Kemudian kita list kita bisa melakukan apa nih di cloud environment-nya ketika kita sudah dapat ini. Apa data yang bisa kita ambil di sana. Gitu. Jadi ini beberapa tipe penetration test. Kemudian penetration testing ini makin hari itu kebutuhannya makin banyak ya. Motivasinya yang terutama adalah compliance, UPDP, mereka takut ya. Perusahaan-perusahaan besar takut bahwa eh, mereka tuh keserang kemudian kena denda dari UPDP ini karena mengerikan dendanya. Kemudian ada juga kebutuhan sertifikasi ya, ISO 27001 itu mendongkrak juga kebutuhan penetration test karena di dalam oleh auditornya ISO 27001 biasanya diminta perusahaan ini udah melakukan penetration test terlebih dahulu. Kemudian tiap tahun dilakukan penetration test juga untuk memperpanjang ISO 27001-nya. Jadi kebutuhannya itu ada di sini. Kebutuhannya tiap tahun akan ada. Kemudian yang terakhir itu biasanya ini kebutuhan yang ini ya, biasanya kalau misalnya dari survei itu biasanya compliance sama sertifikasi ISO. Tapi ada juga klien-klien yang dia sekedar pengen mencegah serangan cyber di tempatnya gitu. Tapi di sini motivasinya kurang kuat menurut saya yang untuk hanya sekedar mencegah itu. Yang benar-benar mendongkrak itu adalah compliance sama sertifikasi ISO 27001. Nah, ini sedikit ini kita ya, web kita. Kita punya sebenarnya fokus kita sekarang shifting. Kemarin kita banyak juga involved di akademi, tapi kita shifting sekarang untuk kebutuhan bisnis. Jadi untuk penetration test, kita udah ready untuk melakukan penetration test di sini, baik di network, cloud, kemudian mobile, web, dan API. Itu bisa lihat contohnya aja dari web kita. Kemudian selain itu, eh, ransomware itu ya menjadi satu ini ya, menjadi satu momok sendiri kan. Ransomware itu di abad di tahun 2020 sampai tahun 2024 ini adalah ancaman cyber yang paling berbahaya, yang paling merugikan di dunia, ransomware. Bukan kebocoran data, bukan apa, tapi ransomware. Karena ransomware ini kalau penanganannya jelek, persiapannya tidak ada, itu udah data hilang semua gitu. Jadi ini sedikit kemudian ini cara apa framework sedikit untuk menangani kasus ini nggak hanya untuk ransomware ya, tapi ini untuk segala jenis apabila ada insiden cyber gitu ya. Tadi kita berekspektasi ya insiden cyber itu terjadi di perusahaan kita, di sistem kita. Lalu bagaimana kita cara untuk melakukan manajemennya, untuk melakukan mitigasinya seperti apa? Itu sebenarnya ada framework lagi dari NIST atau NIST itu yaitu NIST SP800-61R2 revisi 2 itu ada preparation, detection and analysis, containment, eradication, recovery dan post incident activity gitu. Jadi akan banyak main di detection and analysis sama containment, eradication dan recovery. Nanti di sini akan berputar terus gitu. Jadi ketika kita mendeteksi, kita akan mencoba untuk contain atau untuk menghapus, untuk melakukan recovery seperti itu. Kita coba deteksi lagi gitu dan akan terus berputar. Di dalam kasus ransomware itu apabila terjadi ransomware itu nanti apabila sudah sampai nge-encrypt itu dampaknya itu kan akan ke bisnis ya. Jadi untuk incident response tim roles-nya itu akan berbeda jauh gitu yang ada yang dari pihak technical team, ada yang dari bisnis team gitu karena impact-nya nanti akan ke bisnis. Saya udah banyak kali menangani kasus ransomware dan itu sama, pasti akan melibatkan tim bisnis di situ. Tim yang apa ya untuk me- melihat seberapa jauh impact ransomware ini ke bisnis bagi tim yang public relation yang memberikan pernyataan-pernyataan ke publik gitu. Ada tim sendiri di sana dan tim teknikalnya yang paling kocar-kacir tentu saja yang paling riweh lah adalah tim digital forensiknya, tim SOC-nya main, kemudian dari network admin dan sebagainya. Nah, untuk kasus ransomware itu unik sebenarnya kalau kita bilang ya. Penanganan kasus ransomware
berhasil atau tidaknya, atau impact yang dihasilkan oleh ransomware, penanganannya itu berhasil atau tidak, itu lebih tergantung ke persiapan dari perusahaannya sebelum kena gitu. Jadi namanya incident handling kok ternyata ini ya response time-nya atau penanganannya itu malah justru tergantung sebelum ransomware itu terjadi gitu. Makanya ini yang mungkin banyak tidak orang tahu gitu. Jadi, oh saya nggak usah backup lah gitu. Backup mahal gitu. Kita harus sewa satu server lagi gitu. Tapi coba lihat impact-nya apabila terjadi serangan ransomware ke server tersebut, apakah kita bisa merecover data-data yang ada pada di sana gitu. Jadi ini benar-benar akan heavy weighted pada preparation-nya. Jadi selain itu ya, selain backup, disaster recovery plan, business continuity plan, itu juga ada fire drill. Istilahnya fire drill itu persiapan. Jadi incident handlernya itu dibuat satu simulasi gitu kan. Terjadi ransomware di sana. Terus bagaimana cara tim incident handlernya itu menangani gitu kan. Dibuat simulasi aja ini terjadi ransomware, bagaimana cara tim menangani seperti itu. Apakah udah persiapannya udah ada untuk menangani? Oke, jadi di sini ada fase tadi ya, fase deteksi di situ. Di sini bisa jadi kita mendeteksi itu bagusnya ya kalau di pertama ya ada baru mau dideploy ransomware-nya gitu. Masih masih terdeteksi ada malicious activity. Jadi ini tadi kita akan balik lagi ke awal tadi, framework awal atau mindset awal yaitu defense in depth. Kalau kita punya pertahanan di dalam pertahanan, dia akan lama ya untuk mencari target yang bisa di ransomware. Targetnya itu akan lama dia si penyerang sehingga kita akan punya waktu lebih banyak untuk mendeteksi malicious activity atau aktivitas-aktivitas jahat yang mengarah ke deployment ransomware. Kita akan bisa mendeteksi itu sebelum aktornya itu melakukan eksekusi ransomware-nya. Atau kita juga bisa mendeteksi pas enkripsinya itu sedang berlangsung gitu. Oh ini file ini udah mulai terenkripsi, kita detect gitu. Lalu apa yang kita lakukan habis itu kan? Kemudian yang jeleknya adalah ketika seseorang itu mendeteksi ada ransom note, artinya semua datanya itu udah ke encrypt. Nah, ini juga mungkin nanti kalau misalkan si penyerangnya itu udah keluar-keluar di dark web atau di forum bahwa udah bisa menyerang ini kemudian datanya dijual seperti itu. Nah, ini ya udah ada ransom notes ini adalah deteksi yang istilahnya kembang apinya itu udah tersulut gitu. Jadi kita perlu uh, sebisa mungkin bisa mendeteksi kedua ini ketika ada malicious activity atau ketika sedang melakukan pre-encryption gitu ya, baiknya sebelum enkripsi itu terjadi. Kemudian selama insiden di sini uh, ada mungkin waktu ya itu sangat krusial. Kemudian ransomware nodes-nya juga take picture aja ya. Siapa tahu nanti ada yang sudah melakukan sharing ininya eh, kunci untuk ransomware-nya. Kemudian collection ya. Jadi di sana akan tergantung dari kesiapan. Kalau misalkan kita udah deploy SIEM atau XDR gitu untuk sistem monitoring itu akan membantu proses incident handling-nya, sangat membantu. Kemudian apabila host log-nya tidak terenkripsi atau ada host log terpusat yang tidak ikut kena ransomware-nya, itu akan sangat membantu. Packet capture kalau misalkan ada akan sangat membantu. Firewall log ketika ada itu akan sangat membantu dan ketika melakukan incident handling tersebut, koleksi itu akan langsung dilakukan, jangan sampai rotate, artinya sampai lognya itu tertimpa log yang baru gitu. Ada kan istilahnya log rotate gitu. Log rotate itu di dalam server itu bisa di setting berapa lama sekali, 3 hari sekali kayak atau berapa hari sekali gitu. Jangan sampai lognya itu terlanjur rotasi, kemudian bukti-bukti serangan cyber yang ada di sana itu hilang ketika lognya itu terrotasi. Kemudian prioritisasi ya ini penting ya. Kalau di incident handling, saya ada yang fokusnya justru mencari apa ya forensik data-datanya, ada yang fokusnya itu untuk melindungi sistem gitu. Nah nanti tentu ada trade-off-nya ya, tapi dari saran dari banyak expert itu prioritisasinya adalah selalu melindungi sistemnya daripada untuk mencari
apa ya istilahnya data-data yang bisa kita bawa ke pengadilan seperti itu. Ini juga terdapat strike zone, istilahnya kapan kita ketika kita mendeteksi eh, adanya serangan gitu ya, kita kita perlu mencari istilahnya ini adalah waktu sweet time-nya ya, waktu paling manisnya untuk kita strike, untuk mendorong threat actor itu keluar dari jaringan. Kalau kita melakukannya itu terlalu dini, artinya kita belum punya informasi yang penuh di dalam sana. Kemudian kita dorong dia keluar, kita kemungkinan itu informasi kita belum lengkap gitu. Jadi si penyerang masih bisa masuk ke sana dengan backdoornya contoh. Apabila ini terlalu lama, adversary-nya atau threat actor-nya udah mencapai objektif, contohnya deploy ransomware, mencuri data, dan sebagainya. Jadi di sini strike zone-nya. Oke, di sini juga tadi ya, kalau untuk ransomware ada negosiatornya, artinya nggak melulu teknis di sana, ada elemen orangnya yang akan me, berbicara dengan tim ini ya, tim deploy ransomware-nya. Itu sebenarnya kita bisa gaining information seperti bagaimana data itu kok bisa ngakses gitu ya. Kemudian kok kok kamu bisa masuk ke jaringan itu bisa tanya ke ke threat actor-nya gitu. Oke, sedikit closing di sini. Sekali lagi ya, mungkin saya tekankan, saya tidak berhenti-berhenti mengingatkan ya. Kita tahu ya, kita ini di jurusan IT itu adalah jurusan yang teknikal di komputer. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada elemen non teknis di cyber security gitu. Di dunia IT ini juga ada elemen non teknis ya secara spesifik cyber security. Jadi jika kita melindungi sesuatu, maka jangan lupakan elemen people di dalamnya karena orang itu tidak akan peduli. Netizen tidak akan peduli apabila kita kena serangan cyber gitu kan. Datangnya itu dari phishing, itu ya kita kena serangan cyber gitu ya. Gitu. Jadi mau datangnya dari jaringan, mau datangnya dari outdated application atau dari orang, ya kita kena serangan cyber gitu. Orang akan melihat kita kena serangan cyber, bukan melihat datangnya ini dari mana kayak gitu. Jadi oleh karena itu kalau pengen melindungi sesuatu jangan lupakan elemen people di dalamnya. Orang-orang non teknis juga mungkin pengen kita lindungin di sana. Apalagi kalau teman-teman atau bapak ibu di sini punya atau suatu saat nanti menjadi leader di cyber security. Jadi jangan pernah lupakan elemen people di sana. Oke, mungkin itu sedikit sharing. Semoga tadi sharingnya itu bermanfaat. Nanti apabila ada pertanyaan saya akan bantu jawab. Terima kasih kepada Unpap ya, saya kembalikan ke moderator.